Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Semoga yang melihat video ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Islamic Microfinance dan Financial Inclusion. Bersama saya Haris Sutanto dengan NIM 1910116032 dan juga rekan saya Iza Fahmi Khoirman Ramadan dengan NIM 1910116020 dan juga Teuku Zade Falsa dengan NIM 1910116030. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang model Islamic Microfinance. Nah, jika kita mendengar tentang microfinance atau keuangan mikro, maka yang terlintas di benak kita mungkin adalah tentang pinjaman pembiayaan kredit bagi pelaku UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan bahwa lembaga keuangan mikro adalah sebuah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik itu pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam pengembangan usahanya. Nah, sedangkan microfinance sendiri adalah pembiayaan yang terdiri dari banyak jenis layanan keuangan. Salah satu layanan yang ada di dalamnya adalah mikrokredit atau kredit mikro. Kredit mikro merupakan salah satu jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai usaha skala menengah ke bawah dan belum pernah mengajukan pembiayaan ke dalam dunia perbankan. Nah, di sini ada produk pembiayaan lembaga keuangan konvensional. Yang pertama ada tabungan atau simpanan. Pengelolaan simpanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro dapat berbentuk tabungan atau deposito. Dengan adanya produk simpanan, masyarakat juga memiliki alternatif tempat menabung atau menyimpan uang selain di bank. Nah, terus yang kedua itu ada pinjaman atau kredit. Pada umumnya, kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro merupakan kredit umum, kredit modal kerja, dan juga kredit konsumtif. Nah, terus yang kedua ada model Grameen Bank. Nah, model Grameen Bank sendiri ini didirikan tahun 1976 oleh Profesor Muhammad Yunus. Grameen Bank didirikan sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Bangladesh. Bank ini resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 1983 di bawah undang-undang resmi yang berlaku. Tujuan dari Grameen Bank sendiri adalah yang pertama memperluas fasilitas perbankan bagi orang-orang miskin. Yang kedua, menghapuskan eksploitasi yang dilakukan oleh lintah darat atau yang kita kenal itu rentenir. Terus yang ketiga, menciptakan kesempatan untuk membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang kurang atau belum dimanfaatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu menghimpun masyarakat yang kurang beruntung di dalam suatu bentuk organisasi yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh mereka. Next. Nah, di sini ada perbedaan Grameen Bank dan juga bank konvensional. Nah, dari segi agunan, pada Grameen Bank sendiri tidak memerlukan adanya agunan dalam pemberian kredit, sedangkan dalam bank konvensional memerlukan agunan atau jaminan terhadap pemberian kredit tersebut. Terus yang kedua ada tujuan. Pada Grameen Bank, tujuannya adalah memberikan pelayanan keuangan untuk masyarakat miskin, khususnya kaum perempuan dan duafa, untuk membantu mereka melawan kemiskinan. Sedangkan tujuan dari bank konvensional sendiri adalah untuk mencari profit oriented. Terus yang ketiga ada fokus priority. Grameen Bank sendiri memberikan prioritas tertingginya untuk perempuan, karena 97% dari Grameen Bank peminjamnya adalah perempuan. Sedangkan pada bank konvensional itu semua gender dapat mengajukan pinjaman, terutama itu diutamakan laki-laki. Terus yang keempat ada bunga. Pada Grameen Bank sendiri memberikan bunga sebesar 5-20% tergantung pada jenis pinjaman. Apabila pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan usaha, maka bunga yang dikenakan adalah 20%. Apabila untuk perumahan sebesar 8%, untuk bantuan biaya pendidikan adalah sebesar 5%. Sedangkan pada bank konvensional, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit, bunga yang ditetapkan itu paling rendah 20% yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan. Terus yang terakhir ada sistem pinjaman. Pada Grameen Bank sendiri
Sistem pinjamannya itu tanggung renteng atau berkelompok, sedangkan di bank konvensional itu bisa individu maupun sebuah lembaga usaha. Selanjutnya, model pembiayaan mikro berdasarkan zakat. Penggunaan zakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok bagi golongan penerima zakat saja. Zakat pun dapat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istismar atau investasi yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Para ulama seperti Imam Syafi'i, An-Nasai menyatakan bahwa jika seorang mustahik memiliki kemampuan untuk berdagang, maka sebaiknya diberikan modal usaha yang memungkinkannya untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, zakat lebih diarahkan untuk kegiatan produktif. Penyaluran zakat produktif diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, sehingga hasilnya diharapkan dapat mengangkat taraf hidup mustahik, sehingga terjadi kenaikan golongan dari mustahik menjadi muzaki. Penyaluran zakat melalui bank zakat. Bank zakat merupakan konsep bank sosial syariah yang dimiliki oleh badan atau lembaga pengelola zakat. Di Indonesia, dapat dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Pada bank zakat, dana yang dihimpun adalah dana zakat individu yang diberikan langsung kepada Badan Amil Zakat dan dana-dana zakat lainnya dari lembaga-lembaga pengumpul zakat. Dana zakat yang dikumpulkan selanjutnya akan disalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang diberikan berupa zakat produktif dengan beberapa akad pembiayaan sesuai dengan tingkatan golongan yang menerima. Tingkatan pembiayaan yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat awal pembiayaan Qardul Hasan pada awal. Penerima zakat akan diberikan zakat dengan akad Qardul Hasan, di mana penerima zakat tidak perlu mengembalikan dana yang diberikan. Penerima zakat akan mendapatkan pendampingan dalam penggunaan zakat untuk memulai usahanya. Jika usaha sudah memasuki tahap jumlah pendapatan dan biaya sama atau break-even point atau BEP, maka penerima zakat akan meningkat ke pembiayaan tingkat menengah. Pembiayaan kort pada tingkat menengah. Usaha penerima zakat telah sampai pada titik BEP, namun masih memerlukan bantuan modal dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai profit. Jangka waktu tertentu tersebut akan ditentukan dari pihak bank zakat dalam bentuk analisis kelayakan usaha. Pembiayaan yang diberikan pada tahap ini adalah pembiayaan kort, di mana penerima zakat wajib mengembalikan pembiayaan sebesar nominal yang diberikan, tanpa memberikan bagi hasil atas usahanya. Yang ketiga, tingkat mandiri. Pembiayaan mudharabah pada tingkat mandiri, usaha sudah memberikan profit dan mapan. Pada tingkat ini, penerima zakat telah dianggap mandiri dan sudah tidak memiliki hak untuk menerima zakat, sehingga untuk kelangsungan usahanya, penerima zakat dapat bermitra dengan bank syariah melalui pembiayaan mudharabah. Next. Selanjutnya, model pembiayaan mikro berdasarkan wakaf. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank wakaf mikro kepada pelaku usaha mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren, maka pelaku usaha dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan untuk ekonomi keluarganya serta pemberdayaan yang diberikan berupa pendampingan kepada para pelaku usaha mikro di sekitar pondok pesantren. Dalam menjalankan operasional bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan syariah, sokongan dana sebagai modal dasar bagi bank wakaf mikro berasal dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM. Strategi pembiayaan yang diberikan bank wakaf mikro kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha. Dengan mekanisme dalam penyaluran dananya berbasis pembiayaan syariah dengan menggunakan akad qard dan yu'alah senilai 3% per tahun. Adapun dalam penyaluran pembiayaannya menggunakan prinsip tanggung renteng. Tanggung renteng tersebut adalah tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorang maupun khusus untuk menanggung pembayaran anggota kelompoknya, serta persyaratannya yang tidak berbelit-belit dan mudah.
Next. Yang selanjutnya ada model integrasi wakaf dan zakat. Yang pertama, integrasi wakaf dan suku. Sederhananya, alur wakaf produktif melalui suku negara yaitu masyarakat Indonesia melalui Badan Ziswaf membeli suku negara dengan tenor atau jangka waktu tertentu. Selanjutnya dibuat perjanjian bahwa investor suku negara atau wakif tidak menerima imbalan dari suku negara. Imbalan tenor suku negara disalurkan kepada lembaga Ziswaf yang disepakati selaku nazir untuk digunakan dalam berbagai program yang sesuai dengan ketentuan peruntukan dari wakaf. Setelah tenor suku negara berakhir atau jatuh tempo, maka dana investasi tersebut akan dikembalikan kepada wakif atau investor. Dengan demikian, wakaf produktif melalui suku negara ini dapat dikategorikan sebagai wakaf temporer selama tenor suku yang telah disepakati. Sedangkan hasil dari investasinya disedekahkan untuk program-program yang sesuai dengan ketentuan wakaf. Next. Yang kedua ada integrasi zakat dan pajak. Pajak dan zakat memiliki peran besar dalam penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Integrasi zakat dan pajak dapat menjadikan penambahan sumber pembiayaan. Berdasarkan karakteristik zakat, salah satunya yaitu sebagai pemerataan ekonomi melalui penyaluran harta dari yang kaya ke yang miskin. Maka perlu diupayakan integrasi zakat dapat digunakan dalam program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga semua belanja modal dan belanja sosial pada Kementerian Pendidikan, Sosial, Kesehatan, UMKM, dan kesejahteraan rakyat dapat dibiayai dari penerimaan zakat. Next. Yang ketiga ada integrasi zakat, wakaf, dan dengan sistem pembayaran digital. Hal ini sejalan dengan prioritas Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menargetkan bahwa pada tahun 2021 ada peningkatan jumlah merchant Quick Response Indonesian Standard atau QRIS, yakni QR Code sistem pembayaran Indonesia yang saat ini telah berjumlah 6 juta merchant menjadi 12 juta merchant. Untuk mencapai target tersebut, maka lembaga amil zakat dan nazir wakaf perlu didorong untuk memulai proses digitalisasi, setidaknya pada proses pembayaran zakat dan wakaf. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.